Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita telah mempunyai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Ini harus disyukuri karena menurut konstitusi kita, kemerdekaan itu diperoleh atas berkat rahmat Allah. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Merdekalah kita pada tahun 1945 dan berbahagialah kita menjadi diri kita sendiri. Saya selalu mengatakan karena kita merdekalah, maka kita bisa bermimpi dan meraih mimpi itu. Sebelum kita merdeka dulu bermimpi pun dilarang oleh pemerintah penjajahan. Bermimpi pun dilarang, apalagi sampai meraih cita-cita, meraih impian. Cobalah sekarang bayangkan di depan kita ada Pak Ganjar Pranowo, bisa jadi gubernur, ndak bakal terbayangkan kalau Indonesia tidak merdeka. Lebih dari itu ada Bapak Panglima, Bapak Hadi Cahyanto. Coba kalau Indonesia tidak merdeka, mana akan ada Panglima, anak negeri sendiri, Ketua DPR, Presiden, dan semuanya. Saya bisa jadi Menko Polhukam, coba kalau Indonesia tidak merdeka tidak bisa. Oleh sebab itu, mari kita syukuri anak bangsa ini sudah maju pesat. Saudara sekalian, umat Islam misalnya, jangan selalu mengeluh umat Islam itu dikatakan, wah umat Islam di Indonesia terbelakang. Ada yang mengatakan didiskriminasi. Tidak. Sekarang ini umat Islam justru sedang sangat maju di Indonesia dan menjadi contoh dari umat Islam sedunia. Karena sikap toleransinya tetapi bisa maju. Itulah sebabnya para tokoh Islam di dunia kita berpikir mendirikan Universitas Islam Internasional itu yang ditunjuk sebagai paling bagus adalah Indonesia. Sehingga sekarang kita mempunyai Universitas Islam Internasional Indonesia yang akan menjadi pusat studi keislaman-keislaman, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang moderat. Hadirin sekalian, peran umat Islam, terutama para ulamanya ketika Indonesia merdeka sangat besar. Saya selalu mengatakan kalau umat Islam pada tahun 1945 itu tidak setuju dengan Indonesia berdasarkan negara Pancasila dan ingin hanya negara Islam, itu Indonesia tidak akan merdeka. Bayangkan saudara, umat Islam pada waktu itu 87%, sekarang juga sejumlah itu. Kalau dia mau memaksakan, saya tidak mau Indonesia yang tidak berdasar Islam, bisa. Tetapi para ulama kita yang sekarang diwaris oleh bapak ulama yang sekarang ada di sini, pada waktu itu memilih negara kebangsaan yang terbuka sesuai dengan yang dibentuk dulu oleh Nabi. Sesuai dengan dulu yang dibentuk oleh Nabi ketika mendirikan negara Madinah. Dari Yasrib, sebuah kota yang tidak berperadaban, diubah namanya oleh Nabi menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah itu artinya negeri yang beradab, negeri yang bertamadun. Apa? Terbuka terhadap perbedaan. Nabi Muhammad tidak mendiskriminasi. Yang dikeluarkan pertama ketika itu apa? Piagam Madinah. Piagam Madinah itu berisi deklarasi perlindungan terhadap semua manusia yang hidup menjadi warga negara Madinah, apapun agamanya, apapun sukunya. Sehingga piagam Madinah itu menyebutkan Bani ini dilindungi harta dan jiwanya dengan membayar pajak yang sama dengan orang yang beragama Islam dari Bani ini. Disebut semua Bani-Bani atau suku-suku yang ada di Madinah ketika itu, yang berbeda agama, berbeda suku, dikatakan diberi perlindungan yang sama. Orang-orang ketika itu pada takut, wah Nabi Muhammad ini mendirikan negara yang diskriminatif, ini negara Islam katanya. Sampai para ibu-ibu itu bergunjing, gimana ini caranya Nabi Muhammad mendirikan negara yang berbahaya nih kita didiskriminasi. Mendengar itu Nabi mengutus istrinya Siti Aisyah, bilang tuh sama ibu-ibu, karena kamu ibu-ibu, saya juga yang menggunjingkan, saya juga ibu, bilang bahwa
Saya diutus ke muka bumi ini bukan untuk mengislamkan orang Nasrani. Saya diutus ke muka bumi ini bukan untuk mengislamkan orang Yahudi maupun orang Majusi. Tapi apa? Innama bu'ithtu lid-dini al-hanifiyya as-samhah. Saya diutus ke sini nih untuk membawa agama yang hanif, lurus, tetapi toleran, tidak memaksa. Toleran terhadap perbedaan. Itulah sebabnya saudara, kita bersyukur para pendiri negara kita meniru negara model Nabi. Negara Pancasila itu adalah negara yang meniru negara model Nabi, yaitu yang kita sebut Mitsaqon Ghalidho. Mitsaqon Ghalidho itu perjanjian suci atau perjanjian duhur yang dalam ilmu politik sering disebut modus vivendi. Kesepakatan jalan tengah di antara perbedaan-perbedaan. Kata orang Hindu namanya Darul Mitsaq, kata orang Muhammadiyah Darul Ahdi Wasyahadah, sama saja. Nah, oleh sebab itu mari kita jaga negara ini dengan sebaik-baiknya, negara yang terbuka terhadap perbedaan-perbedaan itu. Karena apa? Saya selalu mengatakan perbedaan itu hanya Allah sendiri yang menciptakan. Jangan kita marah karena orang berbeda, karena kalau Allah mau semua manusia ini sama. Walau sya'allahu la ja'ala kullukum man fil ardi jami'a. Kalau Allah mau semua di bumi ini iman semua kepadaku. Jadi aku yang buat perbedaan itu. Itu surat Yunus ayat 99. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau saya mau, maka saya jadikan kamu umat yang satu. Itu surat Al-Maidah ayat 48. Itu di Al-Quran. Jadi kita jangan marah-marah karena orang berbeda dengan kita. Kita harus hormati perbedaan itu. Dan kita kalau menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin dengan penduduk yang begitu besar dan penuh toleran, negara Indonesia ini akan maju dan maju. Coba, saya punya catatan nih. Saudara, saya ini anak generasi baby boomers, bukan generasi milenial. Jadi generasi baby boomers itu adalah anak yang lahir sebelum tahun 60. Pak Panglima barangkali generasi berikutnya, generasi X, di antara tahun 60, ya, di antara tahun 60 sampai 80, Pak, itu Pak Panglima sama Pak Ganjar, kira-kira di situ. Saya baby boomers. Habib Lutfi baby boomers. Lalu sekarang generasi milenial. Nah, saya sebagai generasi milenial, ada generasi baby boomers. Dan Bapak berdua yang generasi X, yang sebelum generasi milenial, pasti mengalami itu. Masa-masa lalu tuh, saudara, umat Islam itu terisolasi dulu. Terisolasi. Dulu kita kalau lihat tentara takut. Tentara itu gambaran kita. Itu galak, main otot, kasar. Zaman saya kecil. Polisi juga. Pak Ganjar tuh waktu kecil takut sama polisi. Oh, kalau nakal gitu panggilkan polisi, nangis, diem dia, nggak berani nangis lagi. Takut sama polisi. Tapi coba sekarang kita dengan polisi enak. Dan saudara lihat nih wajah sosial Islam yang saya lihat. Sekarang ini dengan Islam yang rahmatan lil alamin itu, tadi saya sebut. Orang Indonesia sudah bisa menjadi pejabat yang Islam-Islam semua. Ya. Saya bisa jadi menteri, Pak Ganjar itu bisa jadi gubernur, anggota DPR. Mungkin tahun depan dari presiden tahun 2024. Itu kan bisa. Kan sudah mulai masuk nominasi disebut-sebut. Bisa saja. Karena apa? Karena Islam rahmatan lil alamin. Anak Islam seperti Pak Ganjar ya bisa punya peluang seperti itu. Saudara, jangan merasa Islam itu tidak eksis sekarang. Sudah maju, mari kita dorong bersama Indonesia menjadi negara Pancasila yang maju. Coba, sekarang ini di markas-markas tentara dan markas polisi banyak pengajian, saudara. Tahun 80-an enggak ada. Enggak ada tahun 80-an kok orang tentara kok pinter ngaji, itu enggak ada. Pak Panglima kita ini sholatnya rajin. Karena saya bepergian sama beliau, waktunya sholat tuh mengingatkan, ini waktunya sholat. Waktu saya ke Papua kemarin, beliau langsung masuk sholat. Nggak ada tentara dulu yang begitu di depan orang mau sholat. Dulu di tahun 80-an, orang sholat tuh sembunyi-sembunyi. Sekarang
Di kampus-kampus katanya dilarang pakai jilbab. Sekarang para profesor itu pakai jilbab semua. Yang muslim, yang tidak muslim ya tidak pakai jilbab tapi toleran, diperlakukan baik. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian saya katakan jangan terlalu manja. Orang Islam itu merasa didiskriminasi. Orang Islam ini sudah proporsional di Indonesia. Jangan merusak kehidupan yang sudah proporsional ini dengan menawarkan ideologi lain. Seakan-akan umat Islam akan menjadi lebih baik kalau digantiin ideologi negara. Nah, itu yang sekarang terjadi. Orang mengatakan kita gantiin ideologi. Lah, kenapa? Karena orang Islam sini tidak proporsional kekuasaan. Kata siapa? Sekarang sudah muslim semua. Bukan hanya orangnya, saya katakan di markas-markas tentara, di markas-markas polisi sekarang, Mapolsek, Mapolda, itu selalu ada semaan Al-Quran. Dulu tidak ada. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita sadar negara Pancasila itu membuka peluang kepada orang yang berprestasi, sehingga menjadi proporsional. Saudara, saya tidak mengada-ada. Pada akhir bulan Oktober saya berangkat ke Thailand. Bertemu presiden di sana pada tanggal 2 November dalam sebuah acara KTT ASEAN. Nah, lalu di dalam KTT ASEAN Plus itu ada forum Asia yang dihadiri oleh 18 negara, termasuk Presiden Cina, Perdana Menteri Rusia, Presiden dia hadir di situ. Tiba-tiba saya duduk di belakang Presiden, Pak Jokowi. Pak Jokowi duduk di depan. Tiba-tiba Pak Jokowi berdiri. Protokolernya, kalau kursi di antara para presiden itu kosong, yang di belakangnya maju, orang kedua di delegasi itu maju menggantikan. Saya duduk ke depan. Tidak menarik kalau saya duduk ke depan apa. Tapi kenapa Pak Jokowi itu keluar dari ruangan itu? Dia mengatakan, saya mau sholat dulu. Sholat. Dan tidak malu mengatakan begitu. Karena apa? Karena Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sehingga jangan merasa kita itu mau melawan kekuasaan, mengatasnamakan Islam dengan kekerasan. Tidak ada. Tidak ada ceritanya orang kok melawan pemerintah atau mengajak orang lain untuk masuk Islam itu dengan kekerasan. Tidak ada ceritanya. Zaman Nabi pun, mulai Nabi hidup sampai wafat, tidak pernah memaksa orang masuk Islam, tidak pernah. Tapi orang masuk Islam sendiri karena perilaku Nabi, seperti disebutkan di dalam surat Al-Asr itu, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia berduyun-duyun masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena contoh Nabi yang sangat lembut ketika memperlakukan kawan maupun lawan. Tidak pernah dia berteriak Allahumma sholli ala Muhammad lalu ngejar-ngejar orang dengan pedang gitu, tidak ada. Tidak ada. Allahu Akbar gitu lalu ngejar orang, menghajar orang, tidak ada Nabi itu. Justru musuhnya itu oleh Nabi, orang yang selalu meludahi dia tiap hari, ketika ternyata lupa meludahi, tidak sempat meludahi. Nabi tanya, kemana orang yang biasa meludahi saya itu? Sakit Nabi, di mana rumahnya? Di situ, ditunjukkan ke rumah itu. Lalu orang itu didatangi oleh Nabi, kaget dikira Nabi mau marah. Tapi ternyata, "Loh, kamu kok tidak meludahi saya hari ini?" Kata Nabi. Lalu orang saya sakit, kamu membalas dendam silakan balas. Tapi Nabi tidak, saya berdoa untukmu untuk sembuh. Musuh yang membenci Nabi pun diperlakukan baik. Masa kita mau memusuhi orang? Wong Allah sendiri yang menciptakan perbedaan itu. Nah, itulah sebabnya kita membuat negara Pancasila ini. Sehingga saya katakan wajah sosial Islam sekarang ini udah bagus. Mari kita kembangkan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Dan itu sudah ditunjukkan, diwariskan dan diwarisi oleh para ulama-ulama yang hadir di sini pada saat ini. Ini yang harus dikembangkan ke seluruh Indonesia. Demi apa? Demi untuk eksistensi negara menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saudara, akhirnya keseluruhan
dari pandangan yang singkat tadi itu dijelmakan di dalam 4 pilar kebangsaan. Ini yang dipakai. Tetapi 4 pilar kebangsaan itu secara hukum salah. Ini secara sosial politik saja. Secara hukum Pancasila itu bukan pilar, sudah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100, tidak boleh menjadikan Pancasila itu pilar karena Pancasila itu dasar. Yang pilar itu Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar, bahasa bahasa Indonesia, bendera merah putih, itu pilar-pilar menurut hukum. Tapi oke, kita ambil politiknya saja. 4 pilar kebangsaan itu dengan wawasan dengan dasar cara kita memperlakukan Islam itu ada 4. 1, Pancasila sebagai dasar negara yang penuh toleran, berdasar pluralisme, kekompakan di dalam keberbedaan. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau kalau diurut Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu 4 pilarnya, harus ke situ kita. Jangan merasa benar sendiri. Berkompetisi secara demokrasi, karena demokrasi itu memungkinkan Anda berkompetisi. Di dalam demokrasi itu ada apa yang disebut liberty, bebas Anda berkompetisi. Ada egalite, sama kedudukan antar orang, antar manusia, dan fraternity, setiap orang harus menjaga keselamatan bersama, kebahagiaan bersama. Sehingga di dalam kerangka ini kita bisa hidup rukun di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, lawan dari 4 pilar ini yang sekarang muncul itu radikalisme. Nah, ini judulnya yang dikirim ke saya, radikal. Saudara, ada orang ribut nih di ILC di mana gitu. ILC bilang, wah itu katanya pemerintah tidak tahu artinya radikal. Kenapa radikalisme dimusuhi? Radikalisme itu kan bagus. Nabi Muhammad dulu radikal, Indonesia radikal. Nah, saudara, Nabi Muhammad dulu melawan kezaliman. Kita melawan kezaliman, melakukan kemerdekaan itu. Sekarang apa? Ini negara kita dan sudah ada jalan demokrasi sekarang. Zaman Nabi tidak ada demokrasi, dihantam dia radikalis dengan cara radikal. Sekarang kamu bicara apa saja, pilih wakilmu, ayo bicara. Karena tidak semua orang yang seagama, sesuku denganmu itu sama keinginannya tentang negara ini. Sehingga kalau bicara radikalisme di Indonesia, cirinya adalah melawan sistem yang sudah mapan untuk diganti dengan yang lain yang belum jelas. Melawan kesepakatan yang telah dibangun bersama, kesepakatan itu. Kita melawan Belanda karena Belanda tidak pernah membangun bersama negara kita sebagai negara bagian dari Belanda pada waktu. Nabi Muhammad melawan orang Quraisy secara radikal karena Nabi selalu didiskriminasi, selalu ditekan, mau dibunuh dan sebagainya. Radikal, lawan dia. Kita sekarang mau lawan siapa? Semua sudah dibuka. Kamu mau apa? Ayo, mau sekolah, didirikan sekolah, mau jadi tentara, boleh jadi tentara. Sehingga ketika Wahid Hasyim pada tahun 50-an itu membuat peraturan bersama Bahdar Johan, Menteri Agama bersama Menteri Pendidikan, membuat peraturan orang pesantren dihargai ijazahnya seperti orang lulusan sekolah umum. Orang sekolah umum juga boleh masuk ke pesantren dengan penyetaraan ijazah. Sehingga tahun 50 itu dilakukan, pada tahun 80-an muncul hasilnya seperti para tentara-tentara yang sekarang muslim itu. Dulu dianggap kalau tentara itu pengikutnya Belanda dulu dan sisa-sisanya itu. Sekarang tidak. Kita cetak sendiri. Dan itu wajar sebagai negara demokrasi. Nah, hadirin sekalian, oleh sebab itu pada akhirnya saya ingin mengatakan, mari bangun negara ini dengan salam. Islam sebagai salam. Kalau membangun Indonesia ini, mari Indonesia bangun bukan sebagai negara Islam, tapi negara Islami.
Beda negara Islam dan negara Islam itu simbolnya, ideologinya harus bernama Islam, konstitusinya Islam, hukumnya Islam. Kalau Islam itu tidak perlu nama, tetapi sifat-sifat Islami itu sifat, kata sifat, bersifat Islam apa? Islam itu penuh persaudaraan, pro kesejahteraan, pro keselamatan, itu Islami namanya. Nah, dan kita ini sebenarnya sudah Islami di Indonesia. Coba budayanya sekarang, budaya. Saudara, saya mau mereferensikan saya dengan Pak Ganjar, dengan Pak Panglima. Ketika dulu kami masih muda, masih sama-sama mahasiswa. Saudara, masih terngiang di ingatan saya. Dulu kata salam assalamualaikum itu di dalam forum-forum resmi tidak dipakai. Coba sekarang semua orang sudah pakai assalamualaikum karena budaya. Dulu yang mulai Gus Dur tuh kan, udahlah nggak usah pakai assalamualaikum, apa? Pakai selamat pagi aja sama. Pakai selamat sore sama, itu doa agar kamu selamat. Wah, Gus Dur diserang rame-rame sampai diadili, dikerapiak. Dan Gus Dur disuruh minta maaf, ya minta maaf. Tapi akibatnya apa? Masyarakat Indonesia kemudian ikut Gus Dur. Yang tidak Islam pun mengucapkan assalamualaikum karena budaya. Bagus kan cara dakwah begitu? Bukan paksaan. Ketika ditanya, saya dengan Pak Ganjar itu sama-sama di DPR. Itu ada seorang Kristen Katolik, dua, hebat tuh. Satu Teras Narang, dua Pandana Baban. Saudara, kalau memulai bicara di DPR itu bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua orang ini. Saya tanya, Anda kan orang Kristen, ngapain kau bilang assalamualaikum? Loh, kata Gus Dur itu kan ucapan selamat, doa keselamatan. Kenapa? Apa kami tidak boleh mendoakan orang selamat? Bagus kan? Bagus, itu cara berdakwah yang benar. Ya, maka saya katakan salam, salam, salam. Saudara, tiap hari kita sholat minimal 17 kali mengucapkan salam di dalam sholawat. 5 kali mengucapkan salam ketika kita menutup sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 20 kali. Sholawatnya 9 kali. Karena setiap 2 rakaat itu ditutup dengan tasyahud awal yang isinya assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi. Salam. Apa itu? Damai. Damai. Sama dengan sholawat yang ditulis oleh Mahmud Al-Husari. Mahmud Al-Husari itu menulis sholawat tarhim yang sangat terkenal di Indonesia. Sholatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Apa tuh? Sholawat dan salam, sholawat dan kedamaian di antara manusia kepadamu, wahai pejuang agung, pemimpin pejuang agung. Cerita itu panjang tuh. Sholawat itu panjang, tapi ada misalnya wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nida alaikas salam. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nida alaikas salam. Apa tuh artinya? Ingatlah ketika engkau diangkat ke Sidratul Muntaha saat Isra Mi'raj, engkau mendengar para pendahulu-pendahulumu yang telah meninggal lebih dulu berteriak salam kepadamu, salam, salam, buat kedamaian di bumi, buat kerukunan di antara manusia. Dan itu pesan Isra Mi'raj itu kita laksanakan. Nabi Muhammad laksanakan di dalam hidup bernegara. Kita mendirikan negara Indonesia dalam hidup bernegara juga. Ya, intinya negara yang damai Indonesia itu adalah negara yang penuh salam.